Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di My TV My Channel. Oke guys, video kali ini aku mau nyampaikan kepada kalian bahwa kejadian aku waktu aku itu jalan-jalan di suatu tempat, ya, dimana tempat itu aku itu baru pertama kali melakukan perjalanan di sana. Jadi ceritanya itu guys, awalnya itu aku itu pergi sama kawan aku suatu tempat itu, dimana tempat itu adalah bisa dibilang itu adalah tempat yang kata orang itu adalah tempat orang buang anak jin. Bayangkan kan, tempat anak buang jin begitu terdalam, tidak ada orang pun yang datang ke situ. Tapi aku dengan bodohnya dengan temanku itu pergi ke sana dengan satu tujuan, yaitu mencari, bisa dibilang adalah dukun. Memang baru pertama kali ini aku diajak oleh temanku itu untuk berdukun. Bayangkan berdukun itu bagaimana kan? Yang namanya itu menduakan Tuhan, mencari perlindungan selain kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hal yang ibaratnya memang dosa kan. Cuman aku di sini adalah menemani, ya, menemani. Memang sih yang namanya menemani itu dan pelakunya itu sama-sama berdosa, ya. Tapi guys, hal ini harus dilakukan serius. Dimana temanku ini itu dia ada suatu hubungan percintaan kepada wanita, yang dimana wanita itu bisa dibilang selalu mengajak-ajak dia, dimanfaatinya gitu. Dan temanku ini merasa dia itu kok menurut gitu loh, menurut apa yang diomongnya, menurut, sehingga hasil kerja dia itu, gaji dia, tabungan dia itu habis karena perempuan itu. Memang sih temanku ini dia itu bisa dibilang adalah laki-laki yang lugu, ya. Dengan kepolosan dia, dengan dia tidak pernah pacaran selama itu sampai umur dia 28 tahun, dia tidak pernah pacaran. Selagi dia pacaran, jumpa wanita yang ibaratnya untuk memanfaatkan dia, ya mungkin tanda kutip dia itu adalah dipelet juga bisa. Jadi guys, kami melakukan perjalanannya, aku diajak dia melakukan perjalanan kami dari suatu tempat, ya. Aku nggak mau ngomongin tempat dan lokasinya di sini, pasti aku dan jalannya. Kami berangkat naik sepeda motor, ya, naik berangkat dan jalan. Sebenarnya aku bertanya pada dia, sebenarnya aku ini mau bawa kemana samamu? Aku tanya dong sama dia gitu, dan dia mengatakan udah santai aja kau gitu, yang penting kau aku bawa gitu. Dan aku bertanya, kemudian aku terheran-heran, ini mau dibawa kemana gitu, kok dari kota masuk ke kampung-kampung, kemudian masuk ke pelosok-pelosok lagi, melewati persawahan, melewati perkebunan karet, sawit, sehingga sampai jalan dari aspal menuju ke tempat tujuan kami lewati dari aspal, tanah merah, tanah berpasir, kemudian batu-batu kerikil. Bayangkan dari tanah aspal ke tanah merah, kerikil, berpasir, berarti kan tempatnya sangat jauh gitu loh. Aku dalam hatiku bertanya, ini mau kemana ya, sehingga tibalah di perempatan gitu. Akhirnya itu kami beristirahat. Itu waktu perjalanan sangat lama, bayangkan sangat lama, sehingga capek pun dia kan, capek sehingga aku menawarkan diri, kalau tidak aku gantian aku bawa sepeda motornya.
Dan dia mengatakan, enggak, kau nggak ngerti jalannya. Ya karena aku dibawa, ya aku udah, kalau memang aku nggak boleh membawa sepeda motornya, ya sudah. Kemudian sampailah guys, sampailah, jalan kami pun jalan pelan-pelan sampailah guys, tiba satu tempat. Gila, ada rumah di bawah jurang. Rumah itu terbuat dari tepas bambu dan beratapkan rumbia. Bayangkan atap-atap rumbia seperti itu. Jadi kami turunlah. Jadi sepeda motornya itu taruh di atas, kami berada di bawah. Kami turun ke bawah, di bawah bukit batu berbatu, seperti kalau dibilang, kalau kita pernah lihat film Sun Gokong, nah seperti itulah. Rumah itu di bawah kaki bukit batu. Ya, kami turun ke bawah untuk berdukun. Bayangkan, untuk berdukun. Suasananya hening, dingin, gak ada satu orang pun yang keluar masuk perkampungan itu dan masuk daerah itu. Entah tahu dari mana kawanku ini kok jumpa ada rumah di situ dan nggak tahu dia alamatnya dari mana. Kami turunlah dari bukit tersebut ke bawah ke lembah yang sangat jauh. Suasananya hening, dingin, mencekam. Sudah sampai tujuan tersebut, ke rumah itu, bayangkan, tinggallah sepasang kakek dan nenek yang tinggal di situ. Aku hanya bisa tarik nafas. Aroma di situ, aduh, aku merinding. Sudah aku bilang, ayo kita pulang, ayo kita pulang. Apa jawaban kawanku? Udah, santai aja, kau ngawani aku aja. Aku hanya diam. Dan seterusnya, akhirnya aku nunggu di depan rumah aja. Dan kawanku itu langsung masuk. Dan aku gak berani masuk dong. Gitu. Nengok lokasinya, aku sudah takut, apalagi masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalam, mengucapkan salam, dan alhamdulillah nenek itu juga agamanya muslimnya, ucapkanlah assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Yang herannya itu, pintunya itu terbuka sendiri. Oh my god, pintunya terbuka sendiri. Dimana rumah itu nggak ada listriknya, nggak ada perlengkapan modern, nggak ada mesin. Pintunya itu terbuka sendiri. Aku terheran. Ku bilang sama dia, kau yakin? Kau yakin? Mari, kau yakin mau masuk ke dalam? Dan dia mengatakan, udah, kau diam aja. Akhirnya guys, aku pun diam, nunggu di depan rumah kakek nenek itu. Dia pun masuk ke dalam. Sampai di dalam guys, pintu tadi terbuka sendiri. Dia masuk ke dalam. Akhirnya suara, aku nggak bisa ngomong sebenarnya. Suara meraung seperti suara harimau terdengar di dalam. Bayangkan, suara harimau. Aku berpikir, ini kawanku gimana di dalam ini kan? Aku mau masuk tapi aku takut gitu. Akhirnya selama aku menunggu, adalah sekitar waktu 30 menit aku menunggu di luar dengan suasana yang sangat mencekam, hening, dingin, dengan suara-suara percikan air yang jatuh dari atas bukit berbatu tadi itu.
suara air terjun kecil, suara burung. Aku menunggu sama 30 menit di luar. Akhirnya temanku itu keluar beserta kakek dan nenek tadi itu. Kawanku nggak tahu sih bagaimana, dia nggak mau, aku nggak mau nanya di situ. Akhirnya kami pulang, kami pamit, dan aku berpikir aku nggak bakal kemari lagi, kapok. Apapun ceritanya, mau kau ajak aku bagaimana, kalau kesusahannya aku nggak mau kemari lagi. Akhirnya kami berangkat, kami pulang. Akhirnya kami sampai kembali ke kota, dan situ kami makan sedikit mie ayam, bakso dan sebagainya. Baru sudah aku bertanya samanya, sebenarnya ngapain jumpa nenek kakek itu di situ? Baru kali ini aku kayak gitu. Dan dia mengatakan bahwa dia tadi melihat di cawan ember kakek nenek itu bahwa dia itu telah dipelet. Bayang, biasanya yang melet itu adalah laki-laki, ini perempuan. Aku bilang sama dia, yakin kau dipelet? Dan dia mengatakan bisa jadi, karena dari ciri-cirinya, yang tingkah laku dia dan perbuatan dia sama aku, katanya mungkin aku dipelet. Jadi solusinya bagaimana? Ya alhamdulillah, tadi kakek itu sudah membersihkan aku dirautin pakai air dari nenek kakek itu. Ya mudah-mudahan besok akan ada hasilnya, dan dia akan memutuskan. Ya udahlah, aku ngomong sama dia seperti itu. Udahlah, itu urusanmu gitu. Apapun itu pilihanmu, itu mungkin terbaik bagimu. Ternyata guys, besoknya bener aku ditelepon sama dia. Ini jam berapa itu? Kalau tidak salah jam 11 malam aku telepon sama dia. Aku bilang, halo gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata dia. Apa cerita, apa kabar gitu. Benar kata kakek itu, aku diputuskan. Ternyata guys, benar, teman aku itu benar-benar dipelet, dan perempuan itu memutuskan untuk pisah dengannya. Jadi guys, pelajaran dari sini bukan belajar berdukun ya, belajar dari percintaan. Kalau kita itu suka sama seorang, jangan kita itu terlalu mengharap sehingga jalan lain atau perbuatan lain memaksakan diri kita itu dengan cara-cara yang tidak baik. Akhirnya orang jadi korban. Cintailah seseorang dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Cintai orang dengan setulus hati. Jangan pernah sekali cinta ditolak dukun bertindak. Sampai di sini video aku, jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.